warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Kenalkan kakak di sini ya. Nama saya Sofini Sahati dari Universitas Cyber Nurjati Cirebon. Jadi kakak di sini akan melakukan praktek pengenalan lapangan ya. Jadi di madrasah ataupun pendidikan diniyah formal booster ya, tentang materi tauhid ya. Tauhid kita membahas tentang ketuhanan ya, yaitu jejak iman kalian. Nah, di sini kita akan kalau itu punya sifat wajib apa saja ya? Makanya hari ini kita akan mengupas ataupun kita akan membahas materi tentang Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Melihat. Ya. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari sifat alim dan basir, Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat? Yang pertama, memahami iman kepada Allah. Ketika kita mempelajari tentang sifat alim dan basir, kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Iya enggak? Iya. Kita, Allah mengetahui kita, iya apa tidak? Iya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kita mengenal Allah itu bersifat al-alim dan al-basir. Yang ketiga, membiasakan jujur dan baik. Coba saya tanya, di sini ada yang suka bohong? Ada yang suka bohong? Jangan suka deh. Ada yang pernah bohong? Ada yang pernah berbuat jahat? Ketika kalian berkata bohong, hatinya rasanya gimana? Tenang, ya kan? Kalau kalian jahat sama seorang, hatinya gimana juga? Gelisah. Makanya kita sekarang akan belajar sifat alim dan basir agar kita bisa membiasakan sikap jujur dan sikap baik. Selanjutnya yang keempat, tujuannya adalah menyadari Allah selalu melihat. Mau kalian umpetan di bawah kolong meja, mau kalian masuk ke kotak amal, mau kalian umpetan di sebelah couch, kalau Allah itu pasti Maha melihat dimanapun kalian berada ya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu Maha melihat dan Maha mengetahui, mari kita belajar dulu pengertian iman. Iman kepada Allah, meyakini dengan hati bahwa Allah itu ada dan maha sempurna. Meyakininya bagaimana? Tidak hanya diketahui tapi juga diamalkan. Maksudnya apa? Kalian cuma iman, saya iman kepada Allah, cuman tahu tok, harus diamalkan. Bagaimana sih diamalkannya? Yang pertama, kalian karena Allah itu ada dan Allah maha melihat, maka kalian tidak pernah bohong. Contohnya aja Pak, kalian itu kalau mencontek, kalau nggak ketahuan, kalian senang apa enggak? Padahal Allah maha melihat ya. Mencontek perbuatan tercela atau tidak? Perbuatan jujur atau tidak mencontek?
jujur. Maka dari itu, ketika kita iman kepada Allah, maka kita juga tidak hanya mengetahui, tapi harus juga mengamalkannya. Nah, yang pertama, Allah Maha Mengetahui atau Al-Malim. Allah mengetahui apa saja. Yang pertama, semua perbuatan kita, baik yang di sekolah pagi, sekolah sore, di pondok, terus di takroran, terus kalian pergi ke rumah teman, kalian pacaran di kamar mandi, ketemuan, terus kalian nonton punya teman, kalian ngambil buku teman, itu Allah melihat semua perbuatan kita. Allah apa? Maha mengetahui. Lalu Allah mengetahui yang terlihat dan tersembunyi. Maksudnya apa? Yang terlihat ucapan kalian, yang tersembunyi di dalam hati kalian. Misal kalian kalau ada orang tuanya jenguk di pondok, kalian bilangnya udah betah belum? Udah betah. Sebenarnya dalam hati kalian belum betah. Tapi orang tua tahu nggak? Enggak. Yang tahu siapa? Allah. Tapi kalian berusaha untuk betah. Selanjutnya, tuh kan, bahkan isi hati kita. Kalian lagi suka sama siapa? Allah tahu. Kalau kalian lagi mau mendam, kenapa Anda sangat sendiri? Kamu lagi suka sama siapa? Kalau kalian juga memendam sesuatu rahasia, Allah juga tahu. Jadi Allah itu Maha melihat luar dan dalam, mengetahui semuanya. Ya. Selanjutnya, Allah adalah Maha melihat. Allah Maha melihat ataupun Al-Basir. Al-Basir ini Allah melihat yang bagaimana? Allah Maha melihat semua yang kita lakukan, dan Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Al-Malimu sama Al-Basir adalah dua sifat yang saling berkesinambungan, ya. Nah, dua sifat ini mereka itu mengetahui dan Allah itu mengetahui dan Maha melihat. Jadi Allah itu walaupun Allah tidak ada, ya sebenarnya Allah di mana-mana, tapi kita tidak bisa melihat. Melihat nggak? Tapi Allah melihat kita. Allah Maha melihat. Misal kalian belum sholat, tapi bilangnya udah sholat. Kelihatannya Allah mengetahui apa enggak? Mengetahui. Lihat atau tidak? Lihat. Selanjutnya, lalu contohnya, ya, coba kalian pikirkan. Kalau tidak ada guru, misal kalian ulangan, itu ya, kalian ulangan. Nah, ketika ulangan, gurunya begitu keluar kelas bentar. Lalu kalian mencontek nih, apakah boleh? Nggak boleh mencontek. Karena Allah Maha dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau tidak ada guru di kelas ini, tapi masih ada Allah. Lalu ya, kalau tidak ada orang, apakah kita boleh berbohong? Tidak. Nih, kalau kalian berbohong nanti hidungnya mancung kayak Pinocchio. Karena Allah tetap melihat dan mengetahui. Contoh dalam kehidupan, sifatnya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, kita cara mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tidak mencontek saat ulangan. Belum mencontek saat ulangan. Ada. Bapak mengaku Allah Maha mengetahui dan Maha melihat kok. Selanjutnya, jujur kepada orang tua. Ada yang pernah bohong? Ada. Kalau bohong, rasanya mau nggak? Bisa nggak? Selanjutnya, ada berbuat baik walau sendirian. Maksudnya berbuat baik walau sendirian? Contohnya berbuat baik walau sendirian, yaitu contoh ya, kalau kalian lagi jalan, ya, kok ada sampah, diambil sampahnya. Jangan nunggu ada orang banyak, sampah kan aku cinta kebersihan dari buang. Kalau ada orang kalian baru kelihatan rajin, udah berbuat baik itu di waktu sendirian ataupun bersama orang lain, ya. Nah,
sisi sifat Allah yang alim dan basir, coba kita refleksi dulu. Jawab dalam hati, apakah kalian pernah berbohong? Pernah. Jawab dalam hati ya, coba. Pegang dadanya, pegang. Ya, pegang dadanya. Sambil merem. Nah, sambil merem, terus kalian jawabnya pakai anggukan atau geleng. Ya, merem, semuanya merem ini. Merem. Apakah saya pernah berbohong? Apakah saya jujur saat tidak diawasi? Apa yang akan saya perbaiki? Sudah, silakan. Jangan malu mengakui kesalahan. Yang penting setelah mengakui kesalahan, kalian memperbaiki kesalahan itu ya. Apa yang diperbaiki berarti? Kita harus berkata jujur. Jujur dimanapun, ketika ada orang ataupun tidak ada Orang. Nah, sekarang adalah kita tiba di sesi kuis. Kuis yang pertama. Kalau yang bisa, kalian angkat tangan ya. Ya. Pertanyaan pertama. Apa arti alim? Ya, silakan. Terus. Kita itu artinya alim. Allah Maha Mengetahui. Mengetahui yang bagaimana? Mengetahui sekompatibilitas kita. Oh ya, siap. Selanjutnya aku tanya yang kedua, apa arti al-basir? Nayara, silakan. Apa al-basir artinya? Maha melihat. Melihat apa? Ya, berbuat baik yang buruk yang tangan. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang melihat semua perbuatan kita? Alika, silakan. Allah. Allah melihat perbuatan kita yang bagaimana? Yang baik yang buruk. Ya, betul. Pertanyaan yang terakhir, bolehkah berbohong jika tidak ada yang melihat? Anak-anak? Ya, silakan Zizi. Boleh nggak kita berbohong jika tidak ada yang melihat? Tidak. Kenapa tidak boleh? Kan tidak ada yang melihat. Karena Allah dan Rasulnya. Oke, siap. Itu kan. Jadi kalian sudah paham ya? Iman kepada Allah dan tentang sifat al-alim dan al-basir. Selanjutnya, ingat ya, Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui. Jadilah anak yang jujur dan baik. Siap. Jadi anak yang jujur dan baik. Siap. Terima kasih. Jadi bagaimana dari awal sampai akhir materinya bisa diterima? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Ya, perlu mohon maaf. Mari kita langsung berdoa bersama.